Halo semua, selamat datang kembali di channel Komentar Kristen. Di video kali ini, kita akan membahas topik yang sedang hangat diperbincangkan. Setelah Ruben Onsu memutuskan untuk menjadi mualaf, belakangan ini banyak orang yang membanjiri komentar dengan sebutan Yudas Iskariot kepada Ruben dan adiknya saat mereka melakukan siaran langsung di TikTok. Ini tentunya menimbulkan banyak pertanyaan di antara kita sebagai orang Kristen. Apa seharusnya tindakan kita dalam menghadapi situasi seperti ini? Mari kita saksikan video ini sampai selesai untuk menggali lebih dalam tentang tema yang sensitif ini dan mencari pemahaman yang lebih baik. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan konten menarik lainnya. Yuk, kita mulai. Buat mengganti ongkir. Potongan belanja bisa jadi. Potongan belanja bisa jadi. Benar. Coba deh komen dulu sayangku. Kita mainin lagi, penasaran. Komen lagi. Aku lagi siapin etalase dulu ya guys. Etalase. Mau turun lagi, tahu dong kalau mau turun lagi. Harganya tidak menerima keping ya. Mau keping perak, keping emas, keping enggak terima. Itu mah barter, penukaran pengkhianatan. Anjay. Kalau ibu belanja di sini nggak terima keping, terimanya uang. Iya bu, fulus, money. Apalagi bilangnya? Sarang hiu. Ya. Ada 2 warna. Kita kasih harga lagi ya boleh. Yang mau harga diskon lagi ketik Yudas ketik Yudas ketik Yudas 4 liter. Tapi kalau daging Yudasnya nggak kebanyakan. Kalau udah diisi sama daging Yudas 2 kilo 3 kilo paling airnya 2 liter ya bu ya. Ada 2 warna, ada warna light green sama ada warna red. Tuhan memanggil 12 murid. Di antaranya ada 1 yang paling nakal, tidak jujur, mencuri, dan tidak sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Tuhan membiarkan orang begini juga termasuk panggilannya. Sehingga besok membuktikan bukan Tuhan tidak memberikan kesempatan, tapi dia yang terlalu sombong dan dia menghina kesempatan. Sehingga dia memilih jalan binasa untuk mencelakakan sendiri. Itu sebabnya. Dan Tuhan juga mempunyai murid yang menjual dia, akhirnya menghibur hamba-hamba Tuhan. Kalau dikhianati oleh murid-muridnya, tidak usah kecewa. Karena Tuhan sendiri pernah mengalami kesulitan seperti ini, ya. Dalam perspektif Kristen, kita diajak untuk melihat setiap isu teologis dan moral melalui lensa Alkitab. Ketika membahas Ruben Onsu dan perbandingannya dengan Yudas Iskariot, penting untuk menekankan konteks dan makna dari tindakan masing-masing individu. Apakah Ruben Onsu dapat disamakan dengan Yudas Iskariot? Ruben Onsu sebagai seorang publik figur yang baru-baru ini mengumumkan pindah agama dari Kristen ke Islam, dapat memicu perdebatan tentang kesetiaan iman dan pengkhianatan. Namun, menyamakan Ruben Onsu dengan Yudas Iskariot apakah sudah tepat? Yudas Iskariot, salah satu dari 12 murid Yesus, dikenal karena pengkhianatannya yang menjual Yesus untuk 30 keping perak. Dalam hal ini, tindakan Yudas bukan hanya soal perubahan iman, tetapi juga tentang pengkhianatan kepada hubungan yang intim dan langsung dengan Kristus. Sebaliknya, apakah Ruben Onsu berada dalam posisi yang sama dengan Yudas? Meskipun pindah agama bisa dilihat sebagai suatu bentuk pengkhianatan terhadap iman yang sebelumnya dianut,
konteks dan motivasi di balik tindakan tersebut perlu dipertimbangkan. Setiap individu memiliki perjalanan spiritualnya masing-masing, dan hanya Tuhan yang mengetahui hati dan motivasi yang mendasari keputusan tersebut. Apa saja dosa Yudas Iskariot? Dosa utama Yudas Iskariot adalah pengkhianatan. Dia menjual Yesus kepada pemimpin agama Yahudi, yang kemudian menyebabkan penangkapan dan penyaliban Yesus. Selain itu, Yudas juga digambarkan sebagai seorang yang serakah, di mana ketamakan dan cinta akan uang mendorongnya untuk mengambil keputusan yang tragis ini. Dalam Injil, kita juga melihat bahwa Yudas seringkali tidak memahami atau menghargai ajaran Yesus, yang menunjukkan ketidakpahaman spiritual yang mendalam. Dosa Yudas bukan hanya tindakan fisik, tetapi juga mencerminkan kondisi hati yang jauh dari Tuhan. Dia adalah simbol dari orang yang dekat secara fisik dengan kebenaran, tetapi jauh secara spiritual. Dalam perspektif Kristen, pengkhianatan Yudas adalah peringatan bagi kita semua tentang risiko menjadikan iman kita sebagai rutinitas, tanpa hubungan yang mendalam dengan Kristus. Tindakan. Apa saja masa kini yang mencerminkan kelakuan Yudas? Ada beberapa tindakan di masa kini yang dapat mencerminkan perilaku Yudas Iskariot. Pertama, pengkhianatan terhadap iman yang dipegang teguh. Ini bisa berupa seseorang yang secara terbuka menolak keyakinan yang telah dianutnya demi kepentingan pribadi, seperti kekayaan, kekuasaan, atau pengaruh sosial. Kedua, tindakan serakah atau pencarian keuntungan duniawi yang mengalahkan nilai-nilai spiritual. Ini mencakup orang-orang yang lebih memprioritaskan materialisme daripada iman dan pengabdian kepada Tuhan. Ketiga, ketidakbenaran atau penipuan dalam konteks keagamaan. Dalam banyak kasus, individu atau pemimpin gereja mungkin terlibat dalam manipulasi dan penipuan demi keuntungan pribadi, mencerminkan hati yang serupa dengan Yudas. Keempat, pengabaian terhadap panggilan moral dan etika yang berasal dari iman, di mana seseorang memilih untuk mengikuti jalan yang lebih mudah atau lebih menguntungkan secara duniawi. Dalam perspektif Kristen, penting untuk melakukan refleksi mendalam terhadap tindakan kita dan motivasi di baliknya. Meskipun Ruben Onsu dan Yudas Iskariot memiliki tindakan yang tampak serupa dalam konteks perubahan iman, kedalaman pengkhianatan Yudas dan motivasi di balik tindakan tersebut memberikan nuansa yang berbeda. Kita diingatkan untuk menjaga iman kita tetap murni dan tidak terjebak dalam godaan yang dapat mengalihkan kita dari kebenaran Kristus. Menghormati kebebasan berkeyakinan. Setiap individu memiliki hak untuk memilih dan menentukan keyakinan mereka. Dalam konteks ini, orang Kristen dipanggil untuk menghormati keputusan orang yang berpindah keyakinan, meskipun mereka mungkin tidak setuju dengan pilihan tersebut. Menghormati kebebasan ini bukan berarti menyetujui tindakan mereka, tetapi lebih kepada pengakuan akan martabat manusia yang diciptakan menurut gambar Allah. Menyampaikan kebenaran dengan kasih. Meskipun menghormati keputusan individu, orang Kristen dalam tradisi juga memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan kebenaran Injil. Hal ini harus dilakukan dengan cara yang penuh kasih dan hormat. Dalam 1 Petrus 3 ayat 15, kita diajarkan untuk selalu siap memberikan alasan atas pengharapan yang ada dalam diri kita, tetapi dengan lemah lembut dan hormat. Ini berarti bahwa ketika berdialog dengan mereka yang berpindah keyakinan, penting untuk menjaga sikap yang sopan dan tidak menghakimi, memahami konteks dan motivasi. Orang Kristen seharusnya berusaha untuk memahami konteks dan motivasi di balik keputusan seseorang untuk berpindah keyakinan. Ada banyak faktor yang dapat mempengaruhi keputusan ini, mulai dari pengalaman pribadi, pemahaman teologis, hingga faktor sosial dan budaya. Dengan memahami latar belakang seseorang,
orang Kristen dapat lebih bijaksana dalam merespons dan berdialog, berupaya menjelaskan keyakinan mereka tanpa terkesan memaksakan. Doa dan ketergantungan pada Roh Kudus. Orang Kristen diharapkan untuk berdoa bagi mereka yang berpindah keyakinan. Dalam tradisi Reformed, ada pengakuan yang kuat akan kuasa Roh Kudus dalam mengubah hati manusia. Doa merupakan sarana bagi orang Kristen untuk memohon agar Roh Kudus bekerja dalam hidup orang yang telah berpindah keyakinan, agar mereka dapat melihat kebenaran Kristus dengan jelas. Ketergantungan pada kuasa Tuhan ini adalah inti dari iman Reformed, membangun jembatan relasi. Dalam banyak kasus, tindakan yang paling efektif adalah membangun jembatan relasi. Orang Kristen dipanggil untuk mencintai sesama, termasuk mereka yang memiliki keyakinan berbeda. Dengan membangun hubungan yang baik, orang Kristen dapat menciptakan ruang untuk berdiskusi dan berbagi iman tanpa adanya konfrontasi. Kasih yang tulus dan perhatian terhadap kesejahteraan orang lain dapat membuka jalan bagi dialog yang konstruktif. Menyadari bahwa iman adalah karunia. Akhirnya, penting bagi orang Kristen untuk menyadari bahwa iman adalah karunia dari Tuhan. Dalam Efesus 2 ayat 8-9, kita diajarkan bahwa keselamatan adalah anugerah, bukan hasil usaha manusia. Dengan pemahaman ini, orang Kristen seharusnya tidak merasa superior atau menganggap diri mereka lebih baik dari orang yang berpindah keyakinan. Sebaliknya, mereka harus mendekati situasi tersebut dengan kerendahan hati, menyadari bahwa mereka juga bergantung pada anugerah Tuhan. Kesimpulan, dalam menghadapi orang-orang yang berpindah keyakinan dari Kristen ke Islam, orang Kristen diharapkan untuk menunjukkan kasih, menghormati kebebasan berkeyakinan, dan tetap setia untuk menyampaikan kebenaran Injil. Dengan pendekatan yang penuh kasih dan ketergantungan pada Roh Kudus, diharapkan dapat menciptakan ruang untuk dialog yang membangun dan transformasi yang sejati. Sekali lagi, apakah orang yang pindah keyakinan dari Kristen ke Islam dapat dikatakan Yudas Iskariot? Pembahasan tentang seseorang yang pindah keyakinan dari Kristen ke Islam dan perbandingannya dengan Yudas Iskariot sangat kompleks. Yudas Iskariot adalah salah satu dari 12 rasul yang dikenal karena pengkhianatannya terhadap Yesus Kristus. Dalam teologi Kristen, Yudas dipahami sebagai contoh dari seseorang yang pada awalnya berada dalam komunitas iman, tetapi kemudian berbalik dan melakukan tindakan yang sangat berlawanan dengan ajaran Kristus. Pengkhianatan Yudas tidak hanya dilihat sebagai tindakan fisik, menyerahkan Yesus kepada otoritas, tetapi juga sebagai pengkhianatan spiritual yang mendalam. Pindah keyakinan sebuah pengkhianatankah? Ketika seseorang yang beragama Kristen memutuskan untuk berpindah keyakinan ke Islam, pertanyaan yang muncul adalah apakah tindakan ini dapat dikategorikan sebagai pengkhianatan, mirip dengan yang dilakukan oleh Yudas. Dalam perspektif Kristen, pengkhianatan Yudas bukan hanya sekadar tindakan meninggalkan iman, tetapi lebih kepada penolakan terhadap Kristus dan segala yang ia wakili. Pindah keyakinan dari Kristen ke Islam dapat dilihat sebagai suatu tindakan yang mencerminkan ketidakpercayaan terhadap Injil dan keselamatan yang ditawarkan oleh Kristus. Namun, penting untuk mencatat bahwa setiap individu memiliki latar belakang, pengalaman, dan pemahaman yang berbeda mengenai iman mereka. Dalam banyak kasus, orang yang berpindah keyakinan mungkin tidak sepenuhnya mengerti atau mengalami pertobatan sejati yang ditawarkan oleh Kristus, pertobatan dan ketidakpastian. Dalam teologi Kristen, ada konsep pertobatan sejati yang melibatkan perubahan hati dan pikiran yang mendalam. Jika seseorang berpindah keyakinan karena tidak pernah benar-benar mengalami pertobatan sejati atau pemahaman yang mendalam tentang kasih karunia Allah, maka mereka mungkin tidak dapat dibandingkan dengan Yudas Iskariot.
Yudas, meskipun berada di dekat Yesus dan menyaksikan mukjizatnya, tetap memilih untuk mengkhianatinya. Dalam hal ini, tindakannya lebih merupakan tindakan yang disadari dan disengaja. Sebaliknya, orang yang berpindah keyakinan mungkin melakukannya karena berbagai alasan, termasuk pencarian spiritual yang tidak terpenuhi, pengalaman negatif dalam komunitas Kristen, atau ketidakpuasan terhadap ajaran yang mereka terima. Satu hal yang harus diingat dalam perspektif Kristen adalah keyakinan akan kasih karunia Allah yang melampaui segala sesuatu. Dalam pandangan ini, tidak ada orang yang terlalu jauh dari kasih karunia Allah. Seseorang yang berpindah keyakinan dari Kristen ke Islam masih memiliki kesempatan untuk kembali kepada Kristus, sama seperti Yudas yang memiliki kesempatan untuk bertobat sebelum pengkhianatannya. Dalam konteks ini, membandingkan orang yang pindah keyakinan dengan Yudas Iskariot harus dilakukan dengan hati-hati, karena hanya Tuhan yang mengetahui hati manusia dan motivasi di balik tindakan mereka. Dalam kesimpulannya, meskipun ada beberapa kesamaan antara tindakan pengkhianatan Yudas Iskariot dan seseorang yang berpindah keyakinan dari Kristen ke Islam, penting untuk mempertimbangkan konteks dan motivasi individu tersebut. Hanya Tuhan yang dapat menilai dengan adil, dan sebagai umat Kristen, kita dipanggil untuk mendekati isu ini dengan kasih, pengertian, dan doa. Dengan demikian, meskipun ada elemen pengkhianatan dalam berpindah keyakinan, tidak serta-merta berarti bahwa orang tersebut secara langsung sebanding dengan Yudas Iskariot. Sebagai pengikut Kristus, kita harus tetap berfokus pada kasih karunia dan kesempatan untuk pertobatan yang selalu ada bagi semua orang. Jadi, melalui penjelasan tadi, kita harusnya sudah menyadari bagaimana seharusnya sikap kita kepada mereka yang berpindah keyakinan. Penting bagi kita untuk selalu menghargai pilihan orang lain, meskipun mungkin berbeda dari kita. Mari kita jaga kerukunan dan saling menghormati antara sesama, agar dunia ini menjadi tempat yang lebih baik bagi kita semua. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tinggalkan komentar di bawah tentang pendapat kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya.